Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Bernita Clara dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat musik tradisional dari daerah Jawa Tengah. Mari kita simak bersama-sama. Selain keberagaman kota-kotanya, Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional yang tidak kalah beragam. Sebut saja musik gamelan yang sudah memiliki sejarah panjang di kebudayaan Indonesia. Gamelan adalah himpunan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Biasanya menonjolkan demung, saron, gambang, kendang, dan gong. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini adalah demung. Demung adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang masih termasuk di dalam keluarga balungan. Dalam pagelaran musik gamelan, biasanya terdapat dua jenis demung, yaitu demung dengan nada pelok dan slendro. Meskipun bentuknya cukup besar, namun demung justru menghasilkan nada oktav terendah dalam alat musik balungan. Demung biasanya terbuat dari logam kuningan, dan kamu cukup memukulnya dengan alat pemukul khusus untuk memainkannya. Yang kedua, alat musik daerah Jawa Tengah yang berikutnya adalah kenong. Alat musik ini merupakan salah satu alat musik yang menggunakan hanya satu alat pemukul. Kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra, menegaskan irama. Kenong juga termasuk dalam alat musik berpenco, namun ukuran lebih besar daripada bonang. Uniknya, dari seluruh instrumen gamelan, kenong merupakan alat musik yang bertubuh paling gemuk. Tidak seperti gong yang meskipun bentuknya lebar, namun tetap pipih. Bentuk kenong yang besar menghasilkan suara yang rendah namun nyaring dengan timbre yang khas. Yang ketiga, ada sitar. Tidak berbeda jauh dari demung, alat musik Jawa Tengah ini juga memiliki bunyi yang disetel dengan nada pelok dan slendro. Namun, tidak membedakan, sitar menjadi satu-satunya alat musik tradisional yang dipetik dalam rangkaian gamelan. Sitar memiliki 11 dan 13 pasang senar dan dimasukkan ke dalam kotak resonator. Senar sitar dimainkan dengan ibu jari, sedangkan jari lain digunakan untuk menahan getaran ketika senar lain dipetik. Ini biasanya merupakan ciri khas instrumen gamelan. Pada umumnya, sitar memiliki panjang sekitar 30 cm dan dimasukkan ke sebuah kotak yang berguna sebagai resonator. Sitar dimainkan sebagai salah satu alat musik yang dimainkan secara bersamaan, sebagai instrumen yang memainkan cengkok. Alat musik yang keempat ini pasti sudah tidak asing lagi. Ini adalah gong. Gong merupakan instrumen waditra yang terbuat dari perunggu atau logam kuningan. Gong mempunyai garis tengah 69 cm sampai dengan 105 cm. Di atas mistranya diberi variasi ular naga yang dibuat dari kayu. Dalam kesenian Betawi, instrumen gong juga tergabung dalam gambang rancak, mengiringi tari topeng, gong, dan sebagainya. Gong dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul khusus yang empuk dan bunyinya rendah. Gong biasanya dipukul saat tanda akhir lagu. Musik yang kelima ada gambang. Gambang adalah alat musik Jawa Tengah yang merupakan salah satu instrumen orkes, gambang kromong, dan gambang rancak. Gambang memiliki sumber suara sebanyak 20 buah bilah yang terbuat dari kayu atau bambu. Bentuk resonatornya mirip dengan perahu, yang di atas bibir kotak suara tersebut tampak beberapa bilah kayu nada dalam bentuk persegi 4 panjang tipis. Pada ujung pangkalnya, resonator gambang terpanjang bentuk piramid sebagai penutup bagian ujung dan pangkal tersebut. Bilah-bilah gambang terbuat dari kayu jati. Bilah dengan nada terendah memiliki bentuk yang paling panjang dan lebar. Sebaliknya, bilah dengan nada tertinggi memiliki bentuk yang pendek, tebal, dan sempit. Yang keenam, gendar. Alat musik ini merupakan alat musik pukul logam yang memiliki 10-14 bilah logam kuningan yang digantungkan di atas resonator dari bambu atau seng dan diketuk dengan pemukul berbentuk bundaran berbilah dari kayu atau kayu berlapis kain. Sudah tentu setiap bilahnya memiliki nada yang berbeda-beda.
Pada gamelan Jawa digunakan 3 macam gender, yaitu gender slendro, gender pelok, dan gender patet barang. Yang ketujuh, saron. Sama seperti alat musik demung, alat musik Jawa Tengah ini juga termasuk di dalam keluarga alat musik balungan. Dalam gamelan biasanya terdapat 4 saron yang semuanya memiliki versi pelok dan slendro. Alat musik Jawa Tengah ini memiliki nada 1 oktav lebih tinggi daripada demung, dengan tubuhnya yang sedikit lebih kecil. Cara menabuhnya ada yang biasa sesuai nada, nada yang imbal, atau menabuh bergantian antara saron 1 dan saron 2. Cepat, lambat, dan keras lemahnya penabuhan tergantung pada komando dari kendang dan jenis gendingnya. Alat musik ke-8 ada slentem. Jika dilihat dari bentuknya, alat musik tradisional Jawa Tengah ini tidak berbeda jauh dengan gender, yaitu bilah-bilah logam yang digantung di atas tabung-tabung yang menghasilkan dengung rendah bila dipukul. Sama seperti instrumen lain pada gamelan, slentem juga memiliki versi pelok dan slendro. Dalam menabuh slentem, lebih dibutuhkan naluri atau perasaan si penabuh untuk menghasilkan gema ataupun bentuk dengungan yang baik. Pada notasi C, D, E, G misalnya, gema yang dihasilkan saat menabuh nada C harus hilang tepat saat nada D ditabuh, dan begitu seterusnya. Yang ke-9, bonang. Instrumen musik yang satu ini cukup populer di dalam seni musik gamelan Sunda. Perannya dalam komposisi musik adalah sebagai melodi. Dalam sebuah pentas gamelan, bonang memiliki beragam variasi yang dilihat dari kunci nadanya. Dari segi fisik, bonang memiliki tonjolan di bagian atasnya yang sering disebut dengan pencuh atau pencon. Cara mainkannya dengan dipukul atau ditabuh pada bagian pencunya untuk menghasilkan nada yang sesuai dengan jenis bonangnya. Untuk memukul bonang, para pemain menggunakan 2 alat pemukul yang disebut dengan bindi. 10. Kempul. Dari segi fisik, kempul memiliki bentuk yang mirip dengan gong, tetapi ukurannya lebih kecil. Dalam komposisi musik, kempul memiliki peranan yang sama dengan nada balungan. Terkadang, kempul mendahului nada balungan berikutnya. Untuk karakteristik suara, kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi daripada gong, sehingga ukuran kempul yang kecil akan menghasilkan suara yang lebih tinggi lagi. Yang ke-11, suling. Mengingat suling juga sering digunakan sebagai instrumen musik modern, awalnya suling terbuat dari bambu. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini ada juga suling yang terbuat dari perak, emas, atau campuran keduanya. Dalam susunan instrumen musik orkes, suling menjadi salah satu alat musik yang tinggi dari segi nada. Umumnya, suling memiliki nada dasar C dan memiliki jangkauan nada 3 oktav. 12. Kendang. Dalam komposisi musik gamelan, instrumen ini memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai pengatur ritme. Untuk menggunakannya pun cukup mudah, yaitu ditabuh tanpa harus menggunakan alat tambahan. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan profesional. Ada yang unik dari instrumen ini, tidak ada pola yang tetap saat memainkan kendang. Begitupun juga dengan nada dasarnya. Semuanya dimainkan sesuai dengan naluri si pemain. Oleh karena itu, tak heran jika bunyi kendang akan berbeda-beda saat dimainkan oleh pemusik yang berbeda, tergantung dari nuansa yang diinginkan. Demikian penjelasan dari alat musik Jawa Tengah. Sekian dari saya, terima kasih.